Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan keperawatan medikal bedah, yang mana di semester sebelumnya para mahasiswa sudah pernah mendapatkan materi ini, namun masih bersifat dasar. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, saya kira sudah ya. Ya, baik. Para mahasiswa semuanya, bahwa keperawatan medikal bedah ini adalah salah satu materi lanjutan dari keperawatan dasar yang sudah pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. Nanti di sana ada, selain keperawatan medikal bedah, nanti ada keperawatan perioperatif, ada keperawatan kritis, kemudian ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, mahasiswa dibekali untuk keperawatan medikal bedah ini sebagai dasar atau sebagai bahan untuk nanti praktikum di rumah sakit ya. Yang baik. Sebelum saya memulai pembelajaran, barangkali saya mau mereview sebentar terkait dengan pembelajaran yang sudah pernah saya berikan di minggu yang lalu. Mungkin mahasiswa Atta bisa menyampaikan kepada saya apa yang dimaksud dengan keperawatan medikal bedah. Sepemahaman mahasiswa saja, silakan. Oh, baik. Ya. Ya, baik. Saya akan masuk kepada materinya. Materi terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Ya, para mahasiswa semuanya, bahwa konsep keperawatan medikal bedah ini sebenarnya lanjutan dari keperawatan dasar. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa ada di level C2 atau kognitif 2 itu terkait dengan pemahaman. Selain itu juga ada di afektif 2, yaitu respons. Selain mahasiswa paham, ketika nanti mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa juga berespon. Nanti setiap apa yang saya sampaikan, misalnya ada pertanyaan ataupun pertanyaan dari mahasiswa atau pertanyaan dari saya, itu mahasiswa selalu berespon. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu menjelaskan definisi keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah, kemudian lingkup keperawatan medikal bedah, komponen keperawatan medikal bedah, dan yang terakhir, mampu menjelaskan tren dan isu keperawatan medikal bedah. Sedangkan untuk outline-nya, nanti yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan definisi keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran dan fungsi perawatan medikal bedah, lingkup keperawatan medikal bedah, komponen keperawatan medikal bedah, dan yang terakhir terkait dengan tren dan isu keperawatan medikal bedah. Ya, sebagai pendahuluan bahwa konsep keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi mahasiswa akan mengetahui bahwa posisi perawat ini ada di segala lini pelayanan kesehatan. Kalau nanti mahasiswa masuk ke rumah sakit, mulai dari IGD, poliklinik, kemudian di unit-unit yang lain, misalnya unit perawatan penyakit dalam, bedah, anak, kemudian bahkan di manajemen pun ada seorang perawat, yang mana walaupun dia seorang perawat, tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan
untuk memutuskan di bidang perawatan itu memerlukan suatu keahlian dari seorang perawat. Nah, bentuk pelayanannya adalah biopsikososio-spiritual yang komprehensif. Nah, ini ditujukan bukan hanya kepada masyarakat yang sakit saja, namun juga masyarakat yang sehat, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Untuk komponen konsep keperawatannya, ada 4 paradigmanya, yaitu ada human sendiri, yaitu manusianya. Di sini bisa dipersepsikan sebagai pasiennya, kemudian health itu kesehatan, di situ masuk dari lingkup sistem pelayanan dan lain-lain, kemudian lingkungan, environment, dan nursing. Nursing itu dari pelayanan keperawatannya. Kemudian karakteristik esensial dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, bahwa pelayanan keperawatan itu berdasarkan pada ilmu keperawatan yang kokoh. Nah, ini sudah dibangun sejak para mahasiswa itu ada di semester 1. Mulai dari konsep keperawatan dasar, kemudian mulai dari meningkat lagi sampai saat ini ke keperawatan yang lanjut, itu sudah dibentuk dalam keperawatan yang kokoh. Kemudian berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Bahwa pelayanan keperawatan yang kita berikan itu harus berkualitas. Kemudian karena kita merupakan standar profesi, tentunya kita mempunyai kode etik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan otonomi profesi. Bahwa kita ini, seorang perawat itu mempunyai kompetensi yang bersifat mandiri atau otonomi yang tidak bisa diintervensi oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian masuk untuk pokok materi yang pertama adalah definisi keperawatan medical bedah. Pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan teknik keperawatan medical bedah berbentuk pelayanan biopsikososio spiritual yang komprehensif ditujukan pada orang dewasa. Nah, di sini saya kasih warna beda adalah orang dewasa karena memang fokus pelayanan yang diberikan pada keperawatan medical bedah ini adalah orang dewasa. Dengan kecenderungan mengalami gangguan fisiologi atau tanpa gangguan struktur akibat trauma misalnya. Nah, apa saja? Yaitu pelayanan profesional, lingkupnya, berdasarkan ilmu dan teknik keperawatan, pelayanannya biopsikososio spiritual, dan yang paling utama ditujukan kepada orang dewasa yang mengalami gangguan fisiologi atau trauma. Kemudian untuk strata umur, untuk pelayanan medical bedah ini, yaitu mulai dari usia 18 tahun, atau young adult ini 18 sampai 40 tahun. Kemudian middle adult itu 40-65 tahun, dan yang ketiga adalah elderly atau older itu lebih dari 65 tahun. Nah, para mahasiswa semuanya, saat ini kita sering dihadapkan pada fenomena keperawatan. Apa? Yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada tingkat sistem organ fungsional sampai di subselulernya. Kenapa? Mungkin karena adanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik itu berupa bio, psiko, sosio, maupun spiritualnya. Nah, untuk menanggulangi hal itu, kegiatan perawat apa saja? Perawat itu membantu dari kebutuhan dasar manusianya. Selain itu juga perawat melaksanakan pencegahan terhadap komplikasi guna untuk meningkatkan kesehatannya, kemudian mengobservasi dan mengevaluasi respon klin ketika pasien itu dirawat di rumah sakit, kemudian membantu klin untuk mandiri, karena memang tanpa kemandirian pasien itu upaya perbaikan terhadap pasien juga akan mengalami sedikit kendala. Yang kelima, membantu klin mencapai untuk aktualisasi diri. Ini untuk level kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi.
Pokok materi yang kedua yaitu terkait dengan peran dan fungsi perawat keperawatan medikal bedah. Kita harus menunjukkan sifat profesi perawat yang profesional, di mana perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang merupakan integrasi dari aspek intelektual, teknikal, dan hubungan antar manusia serta etika profesi. Jadi ketiga aspek ini harus saling terintegrasi. Dasar pengetahuan yang harus dimiliki seorang perawat profesional terkait dengan keperawatan medikal bedah ini, kita harus paham terkait dengan konsep sehat sakit, kemudian konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia, kemudian patofisiologi penyakit, ini sangat penting sekali, kemudian konsep stres, coping dan adaptasi, tugas perkembangan di usia dewasa, proses keperawatan dan penerapannya, komunikasi terapeutik, ini sangat penting sekali untuk dikuasai karena ini sebagai bagian dari proses pelayanan yang diberikan, kemudian konsep kolaborasi dan manajemen keperawatan. Kedelapan komponen ini harus benar-benar dipahami oleh perawat profesional. Yang selanjutnya adalah kode etik keperawatan di Indonesia. Kita punya kode etik, di antaranya tanggung jawab terhadap klien, kemudian tanggung jawab terhadap tugas, tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi lain, serta tanggung jawab terhadap profesi keperawatan, pemerintah, bangsa, dan negara. Ini bisa kita buktikan ketika ada suatu kejadian bencana yang mana profesi perawat itu selalu terdepan di dalam penanganan bencana tersebut. Siap siaga setiap saat ketika diberikan perintah untuk menanggulangi atau membantu korban-korban yang sedang mendapatkan bencana. Kemudian fungsi kode etik keperawatan itu yang pertama memberikan dasar dalam mengatur hubungan perawat, klien, tenaga kesehatan lain, masyarakat, dan profesi keperawatan. Kemudian memberikan dasar dalam menilai tindakan keperawatan. Yang selanjutnya memberikan dasar dalam membuat kurikulum pendidikan keperawatan. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan keperawatan yang benar. Karena di masyarakat luas itu belum begitu paham terkait dengan profesi perawatan ini. Yang mereka tahu bahwa profesi keperawatan ya sama halnya dengan profesi medis, yaitu memberikan pengobatan saja. Padahal konsep untuk pemberian pelayanan adalah baik pada masyarakat sehat maupun yang sakit maupun yang sehat. Kemudian lingkup KMB 1, di sini ada nanti asuhan keperawatan oksigenasi. Ini terkait dengan sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler. Kemudian asuhan keperawatan nutrisi, itu lingkupnya sistem pencernaan dan endokrin. Kemudian asuhan keperawatan eliminasi, lingkupnya sistem pencernaan dan sistem perkemian. Kemudian asuhan keperawatan penyakit infeksi menular. Nah, ini lingkupnya di sistem imunologi, di antaranya HIV/AIDS, dan sistem pernafasan itu ada infeksi saluran pernafasan akut dan TBC. Asuhan KIB itu ditujukan untuk individu dengan tujuan untuk memperoleh kenyamanannya, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatannya, melakukan prevensi, deteksi, dan mengatasi kondisi terkait dengan penyakit, kemudian mengupayakan pemulihan agar mencapai produktivitas yang tinggi, kemudian membantu klien menghadapi kematian secara bermartabat, karena pasien tidak selalu berhasil pulang dalam kondisi hidup. Namun ketika tidak berhasil pun, kita membantu klien atau pasien menghadapi kematian itu secara bermartabat. Pokok materi yang keempat itu terkait dengan komponen keperawatan medikal bedah. Di sini pelayanan perawatannya kita memberikan bantuan atas kelemahan fisik, karena memang fokus pelayanannya adalah di fisiologis, kemudian kelemahan mental, kelemahan psikososial, keterbatasan pengetahuan, ini ada hubungannya nanti ketika
kita memberikan edukasi selama pasien dirawat maupun pasien pulang. Kemudian yang kelima, ketidakmampuan dalam melakukan activity daily living. Jadi kita membantu kebutuhan-kebutuhan pasien terkait dengan kebutuhan dia sehari-hari karena gangguan dari faktor fisiknya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kita membuat suatu manajemen keperawatan atau proses perawatan, yaitu mulai dari pengkajian untuk mendapatkan data, kemudian merumuskan diagnosis, kemudian merencanakan intervensi, kemudian mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi terhadap implementasi yang sudah kita berikan. Nah, di semua proses ini diperlukan suatu analisis, baik ketika kita pengajian juga kita analisis, kemudian waktu mendiagnosa perawatan ini sangat-sangat dibutuhkan tingkat analisis kita yang tinggi saat perencanaan, implementasi, maupun saat evaluasi. Praktik KMB, langkah-langkah ilmiahnya tadi sudah saya sebutkan mulai dari pengkajian sampai evaluasi terhadap biopsikososio dalam merespon gangguan fisiologis, baik sebagai akibat penyakit, trauma, maupun kecacatan. Kasus medikal bedah, ini berbagai penyebab, misalnya karena infeksi, trauma, keganasan, gangguan sistem imun, gangguan fungsi organ, karena degeneratif atau penuaan. Untuk asuhan keperawatan medikal bedah diwujudkan dalam upaya promotif. Ini untuk peningkatan kesehatan pasiennya. Kemudian preventif, itu untuk mencegah. Kemudian kuratif untuk pengobatan, rehabilitatif untuk pemulihannya. Pokok materi yang kelima adalah tren dan isu keperawatan medikal bedah di lapangan, ya, fakta zaman ini maksudnya di rumah sakit atau di komunitas. Kita berpikir apa istilah profesionalisme, kemudian bagaimana pemahaman perawat tentang profesionalisme, sikap perawat terhadap profesi sebagai tenaga profesionalisme, kemudian modal ilmu dan kemampuan keterampilan, kemampuan untuk analitik atau untuk menganalisa atau critical thinking untuk menjadikan decision maker, untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ini sampai di mana? Karena ini dipakai untuk tujuan pemberian pelayanan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Pertanyaannya, apakah mampu saya bisa disebut sebagai seorang perawat profesional, di mana menjalankan peran dan fungsi sebagai perawat profesional yang selalu berpikir kritis sebelum mengambil keputusan terhadap klien kita semua. Nah, pada era zaman sekarang ini, terutama dalam tuntutan akreditasi ada istilah PCC atau Patient Centered Care, di mana klien atau pasien itu adalah titik pusatnya. Semua memberikan pelayanan kepada klien atau pasien, baik itu perawat, dokter, maupun petugas yang lain seperti apoteker, analis, kemudian ahli gizi. Namun di dalam pemberian pelayanan ini, sebagai clinical leader-nya tetap seorang dokter sebagai dokter penanggung jawab pelayanannya. Inti praktek keperawatan adalah pemberian asuhan keperawatan kepada klien. Nah, di dalam pemberian pelayanan tentunya kita perlu membuat suatu hubungan perawat klien yang efektif. Di situ komponennya ada acceptance, jadi keberadaan kita itu diterima oleh pasien dan keluarganya. Kemudian ada komponen sensitif, bahwa orang atau pasien yang masuk ke rumah sakit pasti dalam kondisi emosi yang sangat labil. Kemudian empati, karena pasien membutuhkan hal ini. Kemudian trust, nah, pasien kalau sudah percaya dengan perawat, pasti hubungannya akan menjadi lebih baik. Aspek-aspek berpikir kritis ini sebagai modal kita ketika kita memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Ketika kita memberikan pelayanan, pada saat kita mengkaji data-data dari pasien untuk mendapatkan suatu data, itu pasti akan muncul di benak kita pertanyaan apa yang terjadi pada pasien.
Di situ kita mencari penyebab masalah pasien. Kemudian mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan, kita validasi informasinya, kemudian kita analisis data yang ada, kemudian kita menggunakan ilmu pengetahuan sebagai resources, maupun pengalaman klinis yang pernah kita alami untuk mengantisipasi masalah baru dan untuk mengatasi masalah pasien yang saat ini ada, kemudian mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan alternatif pemilihan keputusan. Dan tentunya di dalam menentukan keputusan yang tepat, kreatif dan mandiri ini dari yang pertama sampai yang keenam ini membutuhkan suatu critical thinking yang bagus ya. Nah, 4 komponen dalam praktek keperawatan profesional ada klinik, ini sebagai aplikasi untuk pengetahuan, riset ini sebagai pengembangan pengetahuan, administrasi ini pemanfaatan pengetahuan, ini misalnya kita menggunakan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan kita sebagai perawat. Dan yang terakhir ada pendidikan, ini sebagai transmisi pengetahuan, karena segala macam teori, praktik itu berawal dari proses pendidikan. Nah, demikian tadi dari mahasiswa semuanya terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan medical bedah. Demikian materi dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan disilahkan. Atau kalau tidak, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dari mahasiswanya, saya akan bertanya terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Mungkin kepada mahasiswa Atta, bisa disampaikan ke saya apa yang dimaksud dengan konsep dan perspektif keperawatan medical bedah. Silakan. Ya, baik sekali. Terima kasih atas jawabannya. Ya, benar sekali. Jadi untuk tingkat pemahaman dan respon dari mahasiswa saat ini saya kira sudah bisa diterima. Baik, untuk itu pembelajaran pada materi hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.